Di balik tembok, lapas Salemba, sebuah rahasia gelap menunggu untuk terungkap. Seorang sipir wanita yang dikenal tegas dan disiplin menyimpan pengakuan yang bisa mengguncang dunia hiburan dan aparat penegak hukum sekaligus. Semua orang percaya Amarzoni bersalah, tapi siapa sebenarnya yang menjeratnya? Dan lebih mengejutkan lagi, siapa dalang di balik semua ini yang bahkan mampu memindahkannya ke Nusa Kambangan tanpa jejak? Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini kita akan bahas topik yang jarang diangkat, tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, kita mulai. Nama aku Rara Anggraini, usia 29 tahun. Seorang sipir wanita di Lapas Salemba, tempat di mana suara-suara keras, ketukan besi, dan teriakan malam hari menjadi musik pengiring hidupku setiap hari. Bagi rekan-rekanku, aku adalah sipir yang disiplin, tajam, dan tidak pernah berkompromi dengan aturan. Rara itu dingin seperti baja, begitu mereka bilang. Dan para narapidana pun mengenalku sebagai sosok yang tak mudah digoyahkan oleh bujuk rayu atau ancaman. Aku tidak takut pada mereka, atau setidaknya, begitu yang terlihat dari luar. Namun 1 minggu terakhir, setiap malam saat aku menutup mata, suara yang paling keras bukan lagi teriakan napi dari sel blok C, melainkan suaraku sendiri, suaraku yang berbisik pelan. Semua orang percaya dia bersalah, tapi aku tahu siapa yang menanam jebakan itu. Dan itu aku. Aku menulis kalimat itu di buku catatan kecil yang kusembunyikan di bawah bantal dinasku. Buku itu bukan laporan resmi, bukan catatan tugas, melainkan semacam pengakuan. Sebuah upaya terakhir untuk meringankan beban yang semakin menyesakkan dada. Sudah seminggu aku hidup dalam ketakutan. Bukan takut pada narapidana, tapi pada kebenaran yang mungkin terbongkar. Pada rahasia yang bisa menghancurkan hidupku, dan hidup seseorang yang kini menanggung dosa yang bukan miliknya. Aku masih ingat dengan jelas hari itu, Senin pagi, ketika kabar datang bahwa seorang tahanan terkenal, AZ, dipindahkan ke blok pengawasan khusus. Seluruh penjaga berbisik-bisik tentangnya, sebagian merasa bangga, sebagian penasaran. Artis itu ya, yang katanya kena kasus lagi. Katanya dia masih main barang di dalam loh. Gila juga. Aku mendengar mereka berbicara seperti itu sambil tertawa kecil. Aku hanya diam, melanjutkan mencatat daftar piket. Tapi di dalam hati ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa kujelaskan. Sore harinya, aku dipanggil ke ruangan kepala lapas, Pak Darmawan. Ia duduk di balik meja besar berlapis kaca, matanya tajam, senyumnya dingin. Di sebelahnya duduk seorang pria berpakaian sipil dengan lencana kecil di dada. Belakangan aku tahu, ia seorang perwira tinggi kepolisian, Kombes R. Rara, kami butuh bantuanmu, kata Pak Darmawan dengan nada tenang tapi tegas. Aku mengangguk, menunggu penjelasan. Mereka bercerita bahwa ada operasi rahasia untuk menelusuri jaringan narkoba di dalam lapas. Katanya beberapa sipir diduga terlibat, dan seorang narapidana terkenal menjadi perantara. Aku katanya dipilih karena rekam jejakku bersih. Kau bisa dipercaya, Rara. Kami butuh orang seperti kamu, ujar Kombes R lalu. Ia menyodorkan sebuah paket kecil berbungkus plastik transparan. Tak sebesar telapak tangan, ini bagian dari operasi. Malam nanti, kau hanya perlu meletakkannya di bawah kasur napi Azeta. Kami akan melakukan razia besok pagi. Kami ingin tahu siapa yang berani menghubungi dia untuk mengambil barang itu. Aku tidak banyak berpikir. Aku masih muda, baru 2 tahun di posisi ini. Dan kesempatan untuk terlibat dalam operasi besar seperti itu terdengar seperti kepercayaan besar. Aku menunduk, menjawab singkat, "Siap, Pak." Malam itu, tepat pukul 10, aku melakukan apa yang diperintahkan. Aku berjalan di lorong blok isolasi, diiringi bunyi kunci yang bergemerincing di pinggangku. Suasana senyap, hanya suara dengkuran dan batuk dari balik jeruji yang menemani. Ketika sampai di sel AZ, aku melihatnya duduk bersandar di dinding, membaca sesuatu. Mungkin surat dari keluarganya. Ya, menatapku sebentar lalu menunduk lagi. Aku pura-pura melakukan pemeriksaan rutin, memastikan semua aman. Begitu ia membelakangi, tanganku cepat menyelipkan paket itu di bawah kasur. 1 detik, 2 detik. Selesai. Aku keluar dari sel tanpa ekspresi, tapi jantungku berdetak sangat cepat. Saat itu aku tidak tahu, satu tindakan kecilku malam itu akan menjadi titik awal kehancuran seseorang, dan juga kehancuranku sendiri.
Keesokan paginya, razia besar dilakukan. Semua sipir berlarian, media berdatangan, dan seperti yang sudah direncanakan, barang bukti ditemukan di sel AZ. Aku berdiri di sana, menyaksikan semuanya, berpura-pura terkejut ketika seorang petugas menemukan paket kecil itu. AZ berteriak keras, wajahnya merah, matanya penuh amarah dan kebingungan. Itu bukan punyaku. Sumpah demi Tuhan bukan aku yang taruh itu. Tapi siapa yang mau percaya? Semua bukti mengarah padanya. Semua kamera menyorot wajahnya. Semua orang menghakiminya sebelum sempat mendengar penjelasan. Dan aku berdiri kaku di sudut ruangan, memegang buku catatan laporan, berusaha menahan gemetar di tangan. Malamnya aku tidak bisa tidur. Wajahnya terus muncul di benakku, ekspresinya saat dituduh, suaranya yang memohon, saya tidak bersalah. Aku mencoba menenangkan diri dengan pikiran bahwa itu hanya operasi rahasia, bahwa semua ini akan terungkap nanti, dan nama baiknya akan dipulihkan. Tapi hari-hari berlalu, dan tak ada laporan lanjutan, tak ada penyelidikan resmi, tak ada tanda-tanda bahwa ini adalah operasi. Yang ada hanyalah berita di televisi. Artis kembali terjerat kasus narkoba di dalam lapas. Bukti ditemukan di sel pribadi. Hatiku runtuh. Seminggu sudah berlalu sejak hari itu. Setiap malam aku menatap bayangan sendiri di kaca, bertanya-tanya. Kenapa aku mau melakukan itu? Apakah karena takut? Atau karena aku ingin dianggap penting? Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanya satu. Aku telah menjerumuskan seseorang yang mungkin benar-benar tidak bersalah. Sekarang setiap langkah di lorong lapas terasa seperti jalan menuju neraka. Setiap tatapan napi terasa seperti penilaian, dan setiap suara kunci yang berputar di pintu sel mengingatkanku pada suara terakhirnya, yang bergetar saat berkata, "Bu, tolong, saya dijebak, aku ingin menutup telinga." Tapi suara itu terus ada. Malam ini, aku menulis semuanya di buku catatan kecil ini. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk membela diri, tapi untuk mengakui bahwa aku adalah bagian dari kebohongan besar yang menelan kebenaran. Dan jika suatu hari aku menghilang atau dipaksa diam, setidaknya ada satu catatan yang tersisa yang berkata, semua orang percaya dia bersalah, tapi aku tahu siapa yang menanam jebakan itu, dan itu aku. Hari itu, aku masih bisa mengingat setiap detailnya. Aroma desinfektan di koridor baru, langkah-langkah cepat para sipir pria, dan suara berat pintu baja yang menutup untuk pertama kalinya di belakangku. Hari pertamaku di lapas Salemba. Hari pertama sebagai sipir wanita pertama di blok pria. Dan tanpa aku tahu, hari pertama dari serangkaian keputusan yang akan menghantui seluruh hidupku. Aku baru saja naik pangkat setelah 2 tahun bertugas di lapas wanita. Mereka bilang aku teliti, tegas dan punya insting keamanan yang tajam. Itulah alasan, katanya, kenapa aku dipindahkan ke lapas yang jauh lebih panas. Waktu itu aku bangga, pikirku. Ini kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Tapi kebanggaan itu perlahan berubah jadi kegelisahan begitu aku menginjakkan kaki di blok utama. Dari balik jeruji, mata-mata para napi menatapku dengan cara yang sulit dijelaskan. Campuran rasa ingin tahu, godaan dan kebencian. Aku berjalan tegak, menahan napas, berpura-pura kuat. Tapi begitu sampai di depan ruang administrasi, aku melihat seorang pria duduk di bangku besi, kepala menunduk, tangan terborgol. Dia tampak berbeda dari yang lain, lebih rapi, lebih tenang. Tapi wajah itu terlalu familiar. Aku mengenalnya dari layar kaca. Amarzoni tubuhku sempat menegang. Aku tahu tentang kasusnya, berita tentang pengedar di balik jeruji yang viral di mana-mana. Tapi melihatnya langsung di depanku, dengan wajah pucat dan mata sayu, ada sesuatu yang membuatku diam. Jaga jarak, Bu Rara, kata salah satu sipir pria di sebelahku, sambil tersenyum kecut. Yang satu ini spesial. Artis tapi kelakuannya kayak bandar. Aku hanya mengangguk, mencoba menetralkan ekspresi. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Amar saat itu, bukan tatapan orang bersalah. Lebih seperti seseorang yang kelelahan membuktikan kebenaran yang tak dipercaya siapapun. Sore harinya, aku dipanggil ke ruang kepala lapas, Pak Darmawan. Ruangan itu dingin, dengan pendingin udara yang terlalu kuat dan aroma kopi hitam yang pekat. Beliau duduk tegak, menatapku dari balik kacamata. Rara, katanya, mulai besok, kamu akan jadi petugas pengawas utama untuk Blok C, termasuk tahanan bernama Amarzoni. Aku sedikit terkejut. Biasanya posisi itu dipegang oleh sipir senior, bukan pegawai baru pindahan sepertiku. Maaf Pak, kalau boleh tahu kenapa saya? Tanyaku hati-hati.
Pak Darmawan tersenyum. Alhamdulillahirrabbilalamin, udah mencapai 5.000 subscriber. Mudah-mudahan subscriber saya dan yang belum subscribe, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya, dan meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makasih semuanya, berkah selalu ya.